Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Ya, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah hari keberapa nih di rumah ataupun kalian bekerja di luar? Selalu sehat ya dan selalu menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di episode kali ini saya kedatangan narasumber kedua perempuan yang kemarin kan teman-teman sudah mendengar narasumber pertama perempuan, dan hari ini narasumber saya adalah narasumber yang perempuan yang bergerak di bidang jasa, yang dimana mungkin kalian pernah menggunakan maskapai dari beliau ini, yang dimana beliau ini tugasnya adalah membantu pilot ketika penerbangan dan juga membantu para penumpang selama berada di dalam pesawat. Beliau ini adalah seorang pramugari dari maskapai Batik Air, yang dimana kita akan mengulik nih sisi lain dari seorang pramugari, suka dukanya bagaimana, terus kemudian ceritanya dia pada saat sebelum dan mungkin merasakan pandemi ini seperti apa sih di pesawat, dan banyaklah hal yang lain yang mungkin kita akan kulik. Dan beliau juga adalah seperti saudara kami sendiri yang memang sering mungkin secara tatap muka jarang ketemu, tapi mungkin melalui media sosial kita sering berkomunikasi. Dan saya sudah bertemu dengan dia, seorang pramugari dari Batik Air. Saya menyebutnya adalah V aja kali ya, karena itu panggilan kita semua. Ya, apa kabar V? Hai, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Minal aidin wal faidin juga. Jadi V ini inisial aja deh. nanti dicari Instagramnya apa gitu. Enggak bercanda. Aduh, aku terakhir ketemu kamu tuh di 2018 kalau nggak salah, saat kamu sebelum masih pelatihan itu ya, pramugari waktu itu di Jakarta. Iya benar-benar. Waktu itu kamu awal tahun berapa sih kamu sudah masuk dan menjadi pramugari yang memang sudah flight? Awal masuk 2017 Kak. Oh, kita ketemu 2017. 2017 ya? Ya lupa, 2017. Terus itu training pertengahan tahun 2017, 2018 awal mulai flight. 2018 mulai flight ya, aktif ya. Awal pertama kali kamu terbang tuh kemana sih? Pertama kali tuh? Kemana ya? Oh, inget banget itu. Mana? Aku terbang ngalong ke Makassar pagi. Makassar? Ke Makassar pagi-pagi tuh? Jadi itu aku harus pergi parah. Itu aku dari siang tuh kemana dulu ya, aku lupa. Ke Medan dulu kalau nggak salah, Jakarta. Medan. Harusnya lanjut Semarang tuh, Semarang ke Narirut, delay kan. Aku di Narirut ke Makassar. Ya Tuhan, baru kali itu yang pertama kali terbang first flight ke schedule terbang ngalong. Itu rasanya ya Allah, maaf pulang. Badan pada encok ya. Alhamdulillah terbiasa sih. Ya gitulah kerjaan kita. Jadi awal pertama kali tuh ya itu Jakarta Medan Jakarta, kamu kena reroute di Makassar. Terus itulah awal pertama kali ke Semarang Makassar. Enggak, jadi ke Semarang terus di reroute ke Makassar lanjut. Itu kesan pertama ya yang kamu alami di Batik Air. Oh luar biasa. Anyway, teman-teman, jadi V ini adalah pramugari yang memang dari 2019 sudah terbang di Batik Air. V, cerita dong suka duka yang kamu alami selama di menjadi pramugari. Apa sih yang suka yang kamu alami dan dukanya yang mungkin itu selain tadi kan dukanya udah tuh Pak pertama kali first flight itu. Kalau sukanya tuh apa sih yang mungkin dari penumpangnya kah, ataupun ada hal apa yang mungkin berkesan menurut kamu selama kamu penerbangan sekarang? Sukanya alhamdulillah banyak. Jadi sama terbang, kalau kita sih nyebutnya bonus lah ya, kita bisa jalan-jalan, explore yang mungkin kalian belum pernah ke sana, terus kita bisa nyari kuliner,
apa ya, terus kita punya banyak relasi gitu loh, jadi banyak penumpang yang entah mereka pengusaha atau apa, nanti kadang kita datang ke Semarang. Aku pernah tuh ke Semarang. Semarang aku bawa ada satu orang pengusaha, kemudian pas nyampe di Semarang aku langsung diundur satu set kru, kita dijemput sama drivernya dia, dibawa ke hotel dia, kita diajak dinner dan sering banget kayak gitu yang kita kita terus kalau nggak ntar ada penumpang yang banyak sih kayak gitu, ntar ngundang-ngundang ke acara dia, ke rumah dia, ke tempat usaha dia gitu. Berarti satu set rombongan tuh ya? Selalu rombongan. Itu mohon maaf, itu rombongan itu kayak rombongan mau kawinan aja, banyakan banget. Itu aja. Rombongan sama pilot-pilotnya. Biasanya kamu paling jauh penerbangan kemana? Jauh dalam negeri, luar negeri. Kalau dalam negeri kemana? Dalam negeri sih aku Timika, Jayapura di Indonesia Timur gitu lah. Oh berarti semua Papua dan Papua Barat udah lah ya? Udah semuanya. Keren banget kan? Papua keren kan? Parah. Kalau Sumatera paling jauh Aceh, udah? Udah. Aceh udah. Sering. Oh sering. Kalimantan berarti semua udah ya? Kalimantan Timur, Barat, Selatan, hampir banyak sudah semua. Kalau luar negeri kamu udah pernah kemana? Luar negeri paling jauh Perth sih. Oh iya Perth. Terus mana lagi? Singapura udah. Udah. Singapura, Malaysia mungkin kayak Jakarta, Medan kali ya, udah sering banget ya. Iya lebih jauh Medan malah ya. Kalau sejam setengah udah nyampe. Nah perbedaannya kamu nih pergi ke aku nggak tahu ya gambarannya, tapi kasih gambaran ke kita semua di ruang teman-teman Ruang Cerita. Kalau kamu penerbangan dalam negeri itu biasanya kamu tuh stay nginep apa satu hari, misalkan nih jadwal flightnya nih dikasih Jakarta, Medan, Surabaya kamu terakhir di misalkan di Samarinda misalkan kayak gitu. Nah dari Samarinda itu kamu hanya nginep satu malam doang, habis itu flight lagi atau masih stay di situ dulu baru besoknya flight atau gimana? Kalau yang dalam negeri, kalau yang luar negeri apakah dikasih waktu lagi 2 hari atau 3 hari atau gimana biasanya tuh? Kalau dalam negeri sih kebanyakan cuma semalam doang. Kadang malah kita nyampe itu udah jam 8 malam, 9 malam, terus besok paginya kita udah jam 6 pagi, jam 7 pagi kita udah living hotel. Oh ya? Gitu. Jadi berarti kalau living hotel berarti kamu udah prepare di jam 3 jam 4 dong ya? Kalau living sih biasanya aku prepare sejam sebelum living sih, udah bisa. Kalau dulu awal 2 jam sebelum living aku udah bangun, udah siap-siap. Awal-awal ya. Terus kalau lama-lama sih udah terbiasa ya. Terus kalau yang ke luar negeri? Luar negeri sih banyak yang stay gitu loh Kak. Jadi airport itu kan kita harus ke KL dulu, ya, kita nginep KL dulu, baru kita lanjut ke port, stay 2 harian gitu, baru terus lagi gitu. Nah itu tergantung. Kalau kayak gitu tuh bisa berarti misalkan ya kamu ada penerbangan ke Perth gitu atau misalkan ke mana lagi misalkan Singapura atau Malaysia misalkan gitu. Di sana ada tim juga batik yang sudah siap menggantikan kamu untuk balik lagi ke Jakarta atau dia menunggu lagi tim kamu yang sama untuk balik lagi ke Jakarta? Biasanya gimana tuh modelnya? Karena udah ada kru yang seumpama nih aku ke KL gitu ya. Aku nyampe KL, ada kru yang udah stay di sana nih, dia nyampenya kemarin gitu loh. Terus ngegantiin ke Jakarta gitu. Menggantiin kamu ke Jakarta gitu ya. Nah, lanjut ya. Tadi kan tadi penerbangan tuh. Misalkan kayak gini. Oh iya, apakah kamu pernah nggak penerbangan ke misalkan Arab gitu? Ada nggak sih batik melayani penerbangan ke sana? Belum ya? Ada. Kemarin sempat ada sebelum corona ini. Direct ya? Direct atau transit biasanya? Direct. Oh direct. Okay. Nah, terus kemudian ramai banget ya. Ramai kali. Macam kayak gimana itu? Oke, udah. Nah, oke. V, aku mau tanya dong, kamu kan sekarang kan kamu posisi lagi off ya, dalam arti lagi cuti gitu kan. Tapi
Tapi mungkin ada nggak pas sebelum awal-awal corona ataupun pertengahan kamu merasakan penerbangan di kala pandemi itu, dan apa sih perbedaannya yang kamu rasakan sendiri pada saat di pesawat di kala pandemi dan juga sebelum pandemi? Apa ya, mungkin satu pastilah yang terasa adalah dari mungkin seatnya atau bagaimana, tapi dari penerbangannya sendiri tuh kerasa nggak sih perbedaannya gitu? Sempat ngalamin terbang pas pandemi itu, awal-awal ada pandemi itu kan. Jadi kalau dari sisi akunya dulu itu pasti lebih deg-degan, lebih ngeri, lebih hati-hati. Terus jadi deket sama orang juga takut, sama penumpang. Kan kita juga nggak tahu ya backgroundnya penumpang itu mereka dari mana ya. Itu yang kita rasain sih. Kalau penumpang sih mereka tapi mereka sadar diri sih, alhamdulillah. Penumpang sadar diri. Jadi kayak kita, contohnya kita kan pas penumpang masuk ke pesawat kita harus cek boarding pass gitu kan. Itu sih udah sadar diri. Biasanya kita pegang, kita lihat dulu, kita pegang ketika dia. Tapi mereka udah sadar diri, kita nggak perlu megang, mereka udah sekedar nunjukin aja gitu. Terus di penumpang pun mereka juga sadar diri sih untuk nggak terlalu berinteraksi. Cuman pas awal pandemik kita belum ada yang namanya, kalau sekarang kan seat juga diatur, ada distancingnya kan ya. Kalau awal pandemik belum ada, dan itu malah penumpangku full terus kemana-mana, jadi ngeri-ngeri sedep aja. Iya, paham. Yang masih di awal itu ya, jadi masih yang semua pada, terus ditambahkan ya tahu lah, paham lah gimana kan culture-nya masyarakat Indonesia kan, yang yang berdempet-dempetan kayak gitu kan, di menunggu barangnya dan lain-lain. Nah, tapi yang mungkin kan kamu punya di grup kamu, misalkan di grup pramugari atau apa gitu kan, ada nggak sih cerita-cerita unik dari teman-teman pramugari lain yang kamu lihat, yang kamu dengar? Gue ternyata di pandemi ini ya kerasa banget. Mungkin pastilah, mungkin ada penurunan pasti final pastilah, tapi penurunan lain ada nggak sih yang dialami dari teman-teman pramugari, atau mungkin malah sebaliknya, atau yang berbeda gitu ya, mungkin kita nggak tahu. Kalau pandemi ini kan jadi ceritanya kemarin aku itu awal pandemi emang aku masih terbang, terus kemudian aku dapet cuti tahunan. Terus habis lanjut unpaid leave ini kan, jadi cuma dengar dari teman aku yang pada terbang gitu kan. Bahkan kemarin ada teman aku terbang ke Manado, penumpang itu semuanya udah dicek kan, dari Cengkareng itu udah dicek. Terus pas nyampe di Manado ternyata ada 13 orang penumpang itu positif COVID. Yang di pesawat itu? Pas kan nyampe di Manado jadi cek lagi tuh, ada 13 orang penumpang yang positif. Itu parno banget, kru lah ya. Iya. Di Manado kru langsung dicek juga. Untuk mereka non reaktif semua sih. Alhamdulillah di Cengkareng dicek lagi juga non reaktif. Jadi alasanku ambil unpaid leave pun salah satunya ya gitu, masih ngeri juga kan buat hadapin ini, di mana pesawat itu salah satu tempat penyebaran COVID yang paling beresiko tinggi gitu loh. Iya. Aku jadi ngeliat kayak gitu, dan itu tuh nggak cuma sekali kejadian kayak gitu loh di teman-teman aku. Banyak kan itu pas di Cengkareng non reaktif, nyampe di tempat tujuan mereka positif. Aku juga nggak tahu juga kenapa bisa kayak gitu sih. Itu parno sih, beneran nggak bohong, parno banget itu. Tapi sekarang nih di teman-teman di pramugari Batik Air sendiri, kalau yang aku lihat ya di media sosial ataupun mungkin maskapai lain, itu dia sudah memakai, nggak tahu ya bilangnya APD atau apa, yang mungkin yang standar protokol kesehatan. Tapi itu benar yang sekarang dilakukan di Batik juga sama seperti itu? Di Batik sih sekarang nggak nyampe yang pakai baju-baju yang semacam APD itu sih belum. Cuman kita lebih ke jaga
jaga diri aja. Jadi kita benar-benar pakai masker pasti wajib, terus kita pakai sarung tangan, kita ngurangin komunikasi ke penumpang, bahkan ke sesama kru pun kita harus mengurangi, udah diwajibkan untuk mengurangi komunikasi gitu. Terus kemudian kita juga jadi kita itu dari awal masuk pramugari udah dilatih untuk berbagai macam cara menangani treatment berbagai macam penyakit gitu kan. Terus jadi kita sekarang ditambah lagi tuh buat treatment gimana ngadepin penumpang yang tiba-tiba ternyata dia menderita COVID, masih drone, entah udah in flight, kita sih tambahin gitu. Terus ada beberapa alat emergency juga buat buat nanganin penumpang yang kayak sesek kayak gitu-gitulah, yang kayak gejalanya mengacu pada COVID itu sih kalau sampai sekarang kayak gitu. Tapi ya ini juga lah ya, agak worry juga kalau langsung bertahan kalau tiba dia sesak napas atau gimana, itu agak aduh gimana ya gitu ya sih ya worry sih, iya worry yang bukan cuma sesak, bahkan aku juga pernah ngadepin penumpang yang barusan ngobrol sama aku tiba-tiba dia kena serantung dan dia jatuh di depanku dan dia meninggal seketika di depanku. Gimana aku jawab dia habis ngobrol sama kamu, terus dia nyampe aku ke belakang tuh di tempat kita. Terus ngobrol gitu lah, nanya-nanya. Abis itu nggak selang lama dia tuh kayak sesek gitu kan, pegang dada dia, terus dia udah kejang-kejang gitu, tahu-tahu dia jatuh. Kita call a doctor, announcement. Terus kita di treatment ke dia juga. Terus kemudian ternyata di penumpangku alhamdulillah ada dokter. Pas dicek sama dokternya ternyata dia udah meninggal saat itu juga gitu. Dia kena serangan jantung. Itu udah lama tuh, tahun berapa? 2018? 2018. Awal-awal aku terbang gitu. Shock pasti. Mantep kan? Itu kamu shock gitu. Aduh shock banget awal terbang ngadepin itu. Tapi kan kamu nggak boleh shock dong. Kamu kan nggak boleh shock di depan umum juga kan harus tetap dong. Meskipun hati dakduk juga tuh. Iya makanya gila sih, tapi seru sih, maksudnya ngadep pengalaman yang nggak semua orang dapet gitu. Pernah nggak ngerasain, kan ada nih yang mungkin viral mungkin tahun lalu kali ya, viral yang penumpang yang ngomel-ngomelin pramugari gitu kan, ataupun yang sebetulnya kan pramugari itu kan bukan ya intinya membantu lu untuk misalkan contohnya koper yang kurang rapi, bukan membantu lu sebagai istilah membantu lu di ini, bukan, tapi membantu secara umum untuk ya di koper, merapikan koper dan lain-lain. Kan kadang-kadang nih masyarakat Indonesia kan culture-nya kan gitu ya, gitu kan. Terus aku kadang-kadang pesawat kan kesel juga gitu. Tapi pernah nggak kamu mengalami hal-hal yang aku bilangnya adalah unik, yang dengan masyarakat kita nih, atau gimana? Pernah nggak yang mungkin yang itu ngeselin sih Kak, itu ngeselin sih Kak gitu? Hampir setiap flight aku dapat penumpang yang kayak gitu, cuman awal sih masih yang bingung aku harus gimana, masih takut lah ya sama penumpang gitu. Sekarang kan yang nggak takut sama penumpang, cuman lebih kayak saling hargain aja. Mungkin kalau kita sih kita jelasin baik-baik, terus kita kasih tahu gimana prosedur yang ada di dalam pesawat gitu. Tapi ya sebenarnya banyak penumpang yang langsung ngerti lah kalau kita jelasin dengan baik-baik gitu. Tapi ada juga tetap ngeyel, tetap dengan ya gitulah. Ya gitulah. Kalau selama proses boarding kan, jadi kalau masih di ground gitu kan, kita masih ada ground staff ya. Kalau sebelum semua tanggung jawab penumpang itu masih ada di ground staff, kecuali kalau udah in flight baru tanggung jawab kita gitu, tanggung jawab yang pramugari gitu. Cuman kalau masih di ground gitu, mungkin kalau dia udah ngeyel banget gitu, ya kita ke orang ground, biar orang ground yang menghadapi gitu. Jadi kita jelasin aja SOP-nya yang ada. Kalau dia masih ngeyel, kita
Dan yang paling ngeselin tuh kalau Pak tolong matikan HP-nya ya Pak. Itu yang paling ngeselin kadang-kadang orang. Iya kan? Iya ayo jujur ya kan? Pak tolong ya matiin HP-nya ya. Kita sudah mau terbang gitu. Dia masih aja main HP. Itu aku juga ngerasain sebagai penumpang. Pak lu ngeselin banget, so sibuk banget sih lu Pak gitu. Iya enggak sih? Iya parah banget. Tapi kadang ada gini. Ada satu penumpang yang kayak gitu. Tapi dengan secara nggak langsung ada beberapa yang dalam satu pesawat juga paham dengan aturan itu. Jadi kayak kadang malah tanpa kita yang negur, justru penumpang lain yang negur gitu. Gitu. Dia sama penumpang yang lain daripada kita yang negur. Kalau kita yang negur, dia pasti akan ngeyel. Tapi kalau penumpang yang lain, ayo dong matiin. Memang yang mau numpang pesawat, yang mau naik pesawat cuma lu doang, yang mau selamat lu. Gitu lah. Seru banget kalau sering banget gitu. Nah, jadi aku mau nanya deh, kan ketika kita mau flight, pasti kan ada pramugari yang selalu announce yang aturan, istilah aku nggak tahu bilangnya Pak, aturan main atau yang misalnya yang kita selalu bacakan kayak gitu kan. Tapi kan kalau di maskapai yang satunya lagi kan itu sudah pakai di kamu juga sama deh, udah pakai layar ya kalau nggak salah. Yang iya udah ada dan udah nggak ada peragaan lagi ya kalau nggak salah di kamu tuh ya. Jadi di aku itu belum semua pesawat pakai, kita nyebutnya IV, in-flight entertainment. Oh IV namanya. Oke. Jadi belum semua pesawat, biasanya pesawat baru yang baru datang itu belum terpasang. Kalau kita pakai pesawat yang belum terpasang IV itu, kita tetap safety demo manual. Cuman kalau udah ada IV, ya ada di IV. Kamu pernah ke bagian yang announce-nya gitu? Sering. Oh ya? Karena kamu junior kali ya? Itu ngos-ngosan banget nih baca announcement kayak gitu. Itu berapa jujur untuk itu dia hafal atau kita selalu baca dulu apa gimana pas pelatihannya dulu? Kalau mau sudah hafal pun kita tetap diwajibkan untuk pegang buku announcement gitu kan, karena kadang kita walaupun sudah hafal di tengah kita ngeblank, takutnya kayak gitu kan. Jadi mau ngeblank kita lihat aja gitu, buat antisipasi aja sih. Contohin dong, pegang buku. Contohin satu aja. Contohin satu. Kan biar teman-teman orang cerita tahu bahwa ini real pramugari, bukan kaleng-kaleng. Contohin satu aja. Contohin satu. Jadi biar teman-teman orang cerita tahu lah. Ayo. Apaan ya? Ya apa yang kamu hafal gitu? Apaan ya? Ya apa gitu? Apaan gue lupa. Serius dah. Mana? Wah ini pramugari kaleng-kaleng nih. Ya misalkan ya Bapak Ibu misalkan sebentar lagi kita mau pergi gitu kan. Terus silakan menggunakan sabuk pengaman dan sabuk pengaman dan mematikan HP misalkan kayak gitulah contohnya. Para tamu kami yang terhormat, saat ini kita sedang terbang dalam cuaca yang kurang baik. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda. Untuk alasan keselamatan, kami mohon Anda untuk tidak menggunakan kamar kecil sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, as we are flying through the blunt weather, please return to your seat and fasten your seat belt. For your own safety, please do not use the lavatories until the fasten seatbelt sign has been switched off. Thank you. Udah. Berarti benar. Ini bukan pramugari kaleng, pramugari beneran. Gue malu. Kamu kalau di panggung, jadi ya, for your information, V ini adalah penggemar berat dari Sheila on Seven. Jadi dimanapun dia Sheila geng garis keras ini. Jadi dimanapun kalau misalkan dia lagi balik ke Jogja, diusahakan dia bertemu dengan teman-teman Sheila geng lainnya yang garis keras itu. Gila sih. Jadi Sheila geng ada manggung di mana, kalau emang dia lagi di situ, dia samperin tuh. Luar biasa. Aduh. Anyway, buat aja. Kenapa? Buat ya. Oh, buat ibarat ya. Jadi anyway teman-teman, V ini juga tadi selain pramugari dari batik juga beliau ini adalah tadi kan aku bilang Sheila geng garis keras. Kalau V sendiri kenapa sih mengidolakan teman-teman Sheila on Seven?
ini di luar ini ya, di luar pramugari. Jadi biar ada intermezzo dikit. Jadi biar kan nanti kan siapa tahu jodoh kamu kan, oh ternyata jodoh gue ada dari teman-teman selaging juga. Siapa tahu ruangan cerita mempertemukan jodoh. Gak pernah tahu. Sebelum satu pertanyaan terakhir. Kenapa suka Silon Seven? Pertama sih lagunya ya, yang Easy Bustani banget. Oh, kira udah galau. Kenapa? Kira lagu yang galaunya. Enggak lah. Oh enggak. Oke. Terus? Enggak, jadi pertama sih lagu-lagunya yang enak banget didengar, yang kemudian dari personelnya pun orangnya juga baik-baik sih. Karena aku juga lumayan kenal dekat juga sama Pak Dutanya kan. Ya, jadi apa ya, sekarang itu kalau ketemu Pak Duta lebih kesungkan. Kalau ketemu langsung. Kenapa suka dengan Bang Duta? Ya, makin kenal semakin sungkan karena saking baiknya beliau ya. Jadi terus beliau dari semua personel juga yang apa ya, baiklah, supel, terus nggak pernah yang gimana. Sederhana apa adanya gitu. Itulah. Terus dia juga V ini juga penggemar berat dari salah satu band yang mungkin nggak usah dikenal lah ya, Batiga itu. Siapa tahu tuh player itu denger ruang cerita, ya udahlah nggak usah lah. Batiga tuh apa itu? Batiga tuh sejenis apa itu? Nggak tahu. Batiga tuh apa? Tapi mau bagaimanapun saya dipertemukan oleh teman-teman Batiga waktu itu kan. V datang ke Jakarta. Waktu itu kita lagi event bareng, tapi tidak atas nama Batiga. Saya lagi event pada saat itu sama Papa Voice, DC dan Riosa kalau nggak salah, dan siapa waktu itu? DC Riosa ya. Event bareng sama kita. V datang dan situlah kita dipertemukan sampai sekarang silaturahmi lagi. V, pertanyaan terakhir buat kamu nih di ruang cerita. V, kan kamu kan adalah seorang pramugari yang dimana nanti kan kamu juga akan mengalami penerbangan di kala new normal nih. Sebagai kamu pramugari, kamu ada saran gak sih atau tips? Dan juga aku minta kasih semangat buat garda terdepan nih para dokter. Yang pertama untuk teman-teman yang memang bekerja di luar, yang memang dia mencari nafkah di luar, ada nggak tipsnya atau tips dan saran dari kamu seorang pribadi kamu, dan ya apa tipsnya lah kayak gitu. Dan kemudian untuk teman-teman yang memang memiliki privilege bekerja di rumah gitu, terus kemudian yang masih bandel, yang karena bosen dan lain-lainnya, dan yang masih belum ikuti aturan, ada nggak sih tips dari kamu? Dan tadi yang terakhir, boleh nggak kasih semangat dan dukungan terus kepada teman-teman garda terdepan ya, terutama dokter dan para perawat yang menangani COVID-19. Saran aku sih ya, kalau untuk liburan gitu lebih baik nanti dulu lah, tunggu semuanya benar-benar aman gitu. Kalau untuk tapi kan masih banyak yang emang harus kerja keluar rumah. Yang penting sih tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah, lagi pakai masker, social distancing, bawa hand sanitizer. Terus kemudian kalau naik pesawat sih, karena sekarang mau naik pesawat juga syaratnya banyak banget. Ya, gitu. Jangan sampai kejadian yang kemarin banyak banget yang kayak surat sehat dipalsuin, beli kayak gitu-gitu, itu juga maksudnya yang ya kita ngerti gitu, kalian mau pada pergi tapi ikutilah aturan yang ada gitu. Kalau emang nggak penting ya udah nggak usah kemana-mana ya, kayak gitu. Yang penting semuanya dilakukan sesuai yang sudah diperintahkan sama pemerintah gitu loh. Terus buat garda terdepan para medis, pokoknya jangan patah semangat, semangat terus, jangan nyerah. Dan buat kalian semua tolong juga bantu para medis biar pandemi ini cepat selesai lah, biar kita juga enak, biar kita bisa kemana-mana bebas, nggak takut dengan COVID ini, nggak khawatir mau kemana-mana gitu. Jadi pokoknya kalian nggak usah kemana-mana lah kalau nggak penting-penting banget gitu. Kecuali kalau emang yang harus kerja mah ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya yang penting semuanya dilakukan sesuai prosedur yang ada. Itu aja sih. Betul.
aku setuju banget tadi dengan salah satu pernyataan V. Kalaupun kamu mau liburan, tahan dulu aja sampai nunggu keadaan ataupun pemerintah sudah menyatakan kita boleh lagi ataupun bisa jalan-jalan atau pelesiran lagi. Yang pasti gunakan waktumu sebanyak mungkin untuk kegiatan yang positif. Kalau bisa di rumah ya di rumah, tapi kalau misalkan kamu harus kerja di luar, ikutilah peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang pasti kita sama-sama berdoa nih dan juga mendukung teman-teman yang bekerja seperti V di pramugari yang harus terbang tetap melayani para penumpang tetap selalu sehat, dan juga kita doakan juga para garda terdepan yaitu dokter dan para perawatnya juga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan pandemi ini, karena badai pasti berlalu. V, terima kasih untuk waktunya. Maaf ya mengganggu waktu kamu dan mau dibecanda-becandain. Salam buat keluarga. Aku titip salam untuk teman-teman pramugari yang lain. Salam hormat yang harus bekerja di luar. Tetap jaga kesehatan, terus kemudian memakai masker. Yang pasti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya, V, di penerbangan berikutnya. We never know. Ya. Nanti ya kita nggak pernah tahu, kita bisa, siapa tahu bisa ketemu di satu penerbangan di Batik Air, bagian dari V, terima kasih ya untuk waktunya ya. Salam buat keluarga ya. Thank you. Bye.